This is going to be fun. Oke, ternyata kurang tepat. Hari ini kita bukan membahas tentang film ya, tapi masih ke materi tentang jigs and fixture. Jig adalah alat khusus yang berfungsi memegang, menahan, atau diletakkan pada benda kerja yang berfungsi untuk menjaga posisi benda kerja dan membantu atau mengarahkan pergerakan pahat. Sedangkan fixture adalah alat khusus yang berfungsi mengarahkan, memegang, menahan benda kerja yang berfungsi untuk menjaga posisi benda kerja selama proses pemesinan. Atau kata jig artinya pengarah, diartikan sebagai suatu alat untuk mengontrol dan mengarahkan alat potong dalam sebuah proses. Sedangkan sedangkan fixture adalah penepat, adalah alat lainnya yang berfungsi memegang, melokasikan dan menjamin benda kerja agar tetap berada pada posisinya. Dengan kata lain, jig itu pengarah, sedangkan fixture adalah penepat. Oke, tujuan utama menggunakan jig and fixture: menghilangkan penandaan punching, uji coba, pemasangan posisi, dan pengecekan berulang. Mudah, cepat, serta akurat konsisten penempatan, pemasangan, dan klem benda kerja terhadap pahat. Mengarahkan pahat, meningkatkan produktivitas dan menjaga kualitas, mengurangi kebutuhan skill operator, mengurangi reject dan biaya keseluruhan. Lalu kita masuk ke desain jig and fixture, yaitu ada base and body, location element and system, supporting system, clamping element and system, tool guide, bus and frame, indexing system if needed, auxiliary element. Faktor esensial yang dipertimbangkan selama mendesain jig and fixture: yang pertama, mudah dan cepat ya, konsisten akurasi lokasinya. Lalu provide strong, rigid, instabil supporting, atau kokoh, kuat, stabil. Oke. Lalu tool guidance for accuracy and safety, atau panduan alat untuk keamanan akurasi. Lalu easy and quick interrupting load and unload, berarti mudah dan cepat ya untuk loading dan unloadingnya. Lalu pemakaian minimum dan standar part, adjustable location, size variation, chip removal, ergonomic and safety, manufacturability, service life and cost. Jadi di sini adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Nah, di sini chip removal ini ya ada bagian-bagian yang mudah untuk di remove ya. Lalu di sini harus ergonomik dan safety, jadi harus aman dan ergonomik. Manufacturability, tersediaan manufakturnya tersedia sesuai dengan kebutuhan manufaktur. Lalu service life and cost, di sini ketahanan bendanya, lalu biaya operasional, biaya awal, biaya perawatan dan penggantiannya itu harus sesuai ya, bisa diprediksi. Lalu material jig and fixture ya, bisa dibuat dengan macam dua material, dikeraskan agar tidak cepat aus, menggunakan non-ferro untuk menghindari aus benda kerja seperti ulir baut, dan bahkan menggunakan fiber atau bahan nilon ya untuk menghindari kerusakan benda tersebut. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat lubang jignya ya, jig hole di situ.
menggambarkan a plain ring tipe clamp dengan jig tanpa bushing. Nah, di sini ada fixture drawingnya yang harus tepat, akurat pada posisinya. Lalu di situ ada locator drawn. Lalu ini workpiece-nya ya, bisa dilihat pada gambar 1.2. Di sini ada jenis-jenis jig. Ya, namanya jig tergantung dari cara pembentukan jig yang bersangkutan. Bisa memiliki bushing atau tanpa bushing ya. Secara umum dibagi menjadi dua, yaitu boring jig, lalu drill jig. Bila boring jig, untuk proses boring lubang yang terlalu besar untuk di drill, atau ukuran lubang tidak sesuai diameter pahat drill, tidak standar. Lalu drill jig untuk proses drill rim, tap, chamfer, countersink, reverse countersink, dan lain-lain kegunaannya. Oke, drill jig juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, jig terbuka. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri ke kanan ya, ada drill, ada rim, ada apa lagi nih? Ya benar, ada tape, ada chamfer, ada countersink. Untuk jig tertutup ada reverse countersink dan reverse spot pitch. Jig terbuka pengerjaannya hanya pada satu sisi benda kerja. Jig tertutup pengerjaannya lebih dari satu permukaan benda kerja. Nah, ini menitik beratkan pada akurasi, biasanya tidak diklaim ya. Jika perlu dapat ditambahkan penyangga leg untuk mengangkat benda kerja dari dasar. Sandwich jig terbentuk dari plate jig dan ditambahkan dengan plat belakang. Ideal untuk benda kerja yang tipis, mudah melengkung atau tertekuk, seperti gambar yang ada di sini ya. Sandwich jig. Lalu ada angel plate jig untuk benda kerja yang diproses dengan sudut 90 derajat dari mounting lokatornya. Nah, ini untuk benda kerja yang diproses dengan sudut tidak sama dengan 90 derajat dari mounting lokatornya. Untuk menghasilkan jarak antar pemesinan yang akurat menggunakan plat referensi dan plunger. Ini merupakan gambar box jig top remove. Ada drill bushing di sebelah kirinya. Kalau bagian solid lokatornya, thumb screw, jig fit, thumb screw. Lalu box jig side remove-nya ada lift, ada quarter turn screw, ada drill bushingnya. Lalu bawahnya ada thumb screw. Bagian partnya itu di tengah yang memudahkan proses supaya berjalan sesuai dengan rencana. Jadi box ini berfungsi sebagai penyangga ya, lalu menyetarakan, balancing, lalu ada turnion jig, rotary jig untuk benda kerja berukuran sangat besar atau benda kerja yang memiliki bentuk tidak biasa rumit. Ada pump jig, pergerakan plate diatur oleh pompa, sangat menghemat waktu loading dan unloading. Ada channel jig, box jig yang paling sederhana. Jika digunakan jig fit, dapat digunakan permesinan pada 3 permukaan. Nah, ini multi station jig disusun dari berbagai jig di atas, biasanya untuk proses pada mesin multi spindle.
Sistem pencekaman atau penjepit benda kerja sangat berhubungan erat dengan sistem pengelokasian, yang mana pada prinsipnya sistem pencekaman ini dimaksudkan agar benda kerja yang telah dilokasikan kemudian ditahan atau dicekam agar tidak bergerak pada saat mengalami proses pengerjaan. Selain itu, perlu diperhatikan dan dibahas konstruksi sistem pencekam harus mampu menahan beban atau gaya yang terjadi akibat proses pemotongan atau pemakanan benda kerja oleh pisau potong.